Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari bersama kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Salam presisi. Menjelang gelaran pemilu serentak 2024, suhu politik di tanah air kian menghangat. Adu narasi dan gagasan tidak hanya terjadi di tataran para elit, tetapi juga di masyarakat seperti di ruang media sosial. Ya, acap kali memang gegap gempita pemilu menimbulkan riak-riak polarisasi yang berpicu atau berpotensi untuk menghadirkan perpecahan di masyarakat jika tidak segera diatasi. Untuk itu, kehadiran dari Operasi Nusantara Cooling System atau NCS yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat mengatasi dan meredam potensi tersebut. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah bersama saya Wakabareskrim yang juga ditunjuk secara resmi menjadi Kepala Operasi Nusantara Cooling System, yaitu Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri. Halo Bapak, apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu, Ya. Tetap semangat ya Pak. Sehat, Mbak. Menyongsong tahun politik di Ya. tahun 2024. Baik. Bapak, kita akan membahas terkait dengan Nusantara Cooling System, operasi NCS ya Pak sebutannya. Bisa mungkin diberikan gambaran umum Pak kepada kami dan juga kepada pemirsa, apa sih operasi Nusantara Cooling System ini? Baik, terima kasih Mbak Soza ya atas waktu yang diberikan untuk kiranya saya bisa menyampaikan ataupun menjelaskan pada masyarakat apa sih artinya operasi Nusantara Cooling System tersebut ya, agar masyarakat juga tahu ya tentang keberadaan operasi ini. Yang mana perlu kami jelaskan pada Mbak Soza dan juga para pemirsa ya, bahwa operasi Nusantara Cooling System tersebut atau kita singkat dengan istilah NCS itu merupakan operasi kepolisian yang dibentuk untuk meredam potensi konflik dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif guna mewujudkan pemilu tahun 2024 yang aman dan damai bagi masyarakat Indonesia. Perlu kami sampaikan juga Mbak Soza ya, maaf. Jadi berkaca dari pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, ada banyak potensi konflik sosial di tengah masyarakat ya, yang berdampak pada gangguan stabilitas keamanan ya. Berdasarkan beberapa survei dan penelitian terkait pemilu Indonesia, terdapat praktik politik ya identitas yang berdasarkan SARA ya, dan juga adanya penyebaran berita bohong yang berdampak pada terganggunya iklim demokrasi dan stabilitas keamanan negara pada masa itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya, sesuai instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama pelaksanaan pemilu. Untuk itu Bapak Kapolri membentuk operasi NCS ini dengan harapan agar pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Oke, jadi kata kuncinya itu menjaga persatuan ya Pak, walaupun pelaksanaan pemilu 2024. Betul. Kemudian terkait dengan maksud dan tujuan dari operasi NCS seperti apa Pak? Ya, perlu kami sampaikan Mbak Soza, jadi maksud dan tujuan dari operasi Nusantara Cooling System ini adalah untuk meminimalisasi potensi konflik yang dapat melahirkan gangguan keamanan selama tahapan pemilu berlangsung, dengan mengedepankan upaya pencegahan yang bersifat preemptif dan preventif. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jika kita mengacu pada pelaksanaan pemilu terdahulu, ada sejumlah konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pasca pelaksanaan pemilu. Nah, sayangnya konflik tersebut justru disebabkan oleh praktik politik identitas berlatar belakang SARA dan penyebaran berita bohong atau hoax ya Mbak ya.
Nah, dan juga oleh karena itu Bapak Kapolri menginstruksikan agar operasi NCS ini dapat berlangsung bahkan setelah pemilu tahun 2024 selesai dilaksanakan. Jadi kita masih tetap berlangsung, Mbak. Nah, seperti itu. Dengan maksud adalah agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, ya. Nah, sedangkan tujuan dari operasi NCS ini adalah yaitu agar pemilu tahun 2024 nanti dapat terlaksana dengan aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga bahkan ketika pemilu selesai dilaksanakan. Demikian Mbak Soza. Oke, jadi panjang ya Pak, tujuannya sangat visioner, tidak hanya mengamankan atau menjaga pelaksanaan pemilu 2024, tetapi juga bisa dilakukan sampai ke depannya untuk menjamin persatuan dan kesatuan tersebut. Betul, Mbak Soza. Sangat menarik ini Pak, pembahasan terkait dengan Nusantara Cooling System ini kita akan dalami lagi Pak di segmen berikutnya terkait dengan seperti apa sih Satgas, kemudian juga fokus dari operasi Nusantara Cooling System. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Newsline. Terima kasih Anda kembali di Newsline pemirsa. Kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Wakabareskrim yang juga menjabat sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System Irjen Pol Asep Edi. Pak, tadi kita sudah membahas di segmen pertama terkait dengan gambaran umum, kemudian terkait dengan maksud dan tujuan Operasi Nusantara Cooling System. Yang saya garis bawahi ini terkait dengan pencegahan. Terjadinya polarisasi dan juga bentuk ancaman lain yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 ya Pak. Nah, saya penasaran nih terkait dengan Satgas yang ada di Nusantara Cooling System itu seperti apa sih Pak? Ada berapa banyak dan apa saja mungkin? Ya, baik, terima kasih Mbak Sosa. Jadi perlu kami sampaikan ya, jadi dalam pelaksanaan tugas operasi Nusantara Cooling System ini, yang mana kami di sini didukung oleh 4 satgas, ya, dan juga ada 8 subsatgas. Nah, satgas yang pertama adalah satgas preemptif, ya, yang bertugas untuk melakukan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan juga melakukan pendekatan pada masyarakat, ya. Dan satgas preemptif ini didukung oleh 2 subsatgas, yaitu subsatgas intelijen dan juga subsatgas Binmas. Nah, yang kedua Mbak, yang kedua ini satgas preventif, ya. Satgas preventif ini fungsinya adalah untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi konflik sosial baik di dunia nyata maupun dunia maya, ya. Dan satgas ini juga didukung oleh 2 subsatgas, ya, yaitu Subsatgas Patroli Cyber dan Subsatgas Patroli Biologis Netizen. Nah, ini Mbak, yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah Satgas Humas. Ya, Satgas Humas ini bertugas untuk melakukan pencegahan dengan mengamplifikasi pesan-pesan Kaptimas melalui pendekatan komunikasi, ya, yang terarah dengan masyarakat dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada, ya, seperti media sosial, ya, media mainstream, dan juga Satgas Humas ini didukung oleh 2 subsatgas, yaitu Subsatgas Penerangan Masyarakat atau yang kita sebut dengan Penmas, ya, dan juga Subsatgas Multimedia. Nah, itu. Dan yang terakhir Mbak, yang keempat adalah Satgas Banop, ya. Satgas ini bertugas untuk menyediakan dukungan operasional selama operasi NCS ini berlangsung. Dan Satgas ini didukung oleh Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik. Jadi perlu kami sampaikan pada Mbak Sosa bahwa operasi ini tidak melaksanakan penegakan hukum, ya. Jadi semuanya hanya terfokus pada upaya pencegahan saja. Nah, seperti itu.
Oke, berarti ada 4 satgas Ya. dan masing-masing mempunyai 2 sub-satgas, jadi totalnya ada 8 sub-satgas ya Pak? Betul, Yang mana betul. fungsi dan tugasnya ini saling membantu, saling mendukung satu sama lain untuk mensukseskan operasi Nusantara Cooling System tersebut. Baik, ini menarik nih Pak. Kemudian terkait dengan fokus, nah saya pengen tahu nih Pak juga terkait dengan fokus operasi Nusantara Cooling System ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi perlu kami sampaikan juga. Jadi fokus kami ya dalam operasi Nusantara Cooling System ini ya adalah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terbebas dari konflik SARA ya dengan mengutamakan upaya pencegahan. Dan juga kami melakukan sejumlah kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan stakeholder terkait di tingkat daerah ya untuk bersama-sama menyebarkan pesan pemilu aman dan damai. Nah, demikian Mbak. Nah, contohnya ya Mbak ya, contohnya kami juga melakukan kunjungan dan juga bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama, ya tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda, ya. Dan kemudian kami juga mengadakan dialog dengan masyarakat, ya. Dan dalam beberapa kesempatan kegiatan kami juga melakukan kegiatan bakti sosial dan masyarakat, ya. Yang sudah kami lakukan yaitu dengan cara membantu masyarakat baik itu dalam hal membangun sumur ataupun istilahnya kerja bakti yang di wilayah-wilayah ya. Dan semuanya kami lakukan agar kami semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga pesan pemilu damai yang kami sampaikan tadi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Demikian. Oke, jadi untuk memastikan agar tujuan dari keberadaan operasi Nusantara Cooling System ini dapat tercapai, kolaborasi itu dilakukan juga dengan seluruh stakeholder ya Pak? Ya, betul. Betul Mbak. Oke. Dengan semua lapisan bawah. Ya, seperti itu. Dan ini juga penekanannya untuk mencegah ya Pak ya? Untuk mencegah, jadi preventif, preemptif, dan ada juga sosialisasi kepada masyarakat melalui Satgas Humas tadi, sama ada Banops juga untuk memastikan semua Satgas ini bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuannya ya. Baik, ini sangat menarik sih Pak, saya lihat terkait dengan bagaimana cara kerja dari Nusantara Cooling System ini untuk dapat memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman, dengan lancar, dan damai tentunya. Ini karena persatuan dan kesatuan itu tidak boleh kita anggap hal yang biasa ya Pak. Ini harus dijaga karena endingnya buat apa kita menang, kita pemilu tapi tidak ada kesatuan dan persatuan. Iya, betul Mbak. Baik. Itu yang utama. Jangan sampai bangsa kita terpecah belah. Itu intinya. Ini harus kita hindari, oleh karena itu keberadaan dari NCS ini menjadi sangat esensial, sangat menjadi penting. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak. Masih terkait dengan seputar dengan NCS, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Terima kasih Anda kembali di Newsline. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Wakabareskrim dan juga menjabat sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System. Jadi Pak, melanjutkan pembicaraan di segmen berikutnya, artinya dari teman-teman ataupun Satgas Nusantara Cooling System ini aktif ya bertemu dengan seluruh stakeholder untuk memastikan operasi NCS ini berhasil? Ya, baik, terima kasih Mbak Sosa. Kami sampaikan ya bahwa seluruh jajaran operasi Nusantara Cooling System ini tentunya aktif ya. Kami aktif bertemu dengan masyarakat ya, terutama dengan para tokoh agama ya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat ya, dan ormas-ormas kepemudaan, tokoh adat ya, juga ada tokoh politik dan seluruh elemen masyarakat dari mulai yang paling bawah sampai yang di atas. Jadi perlu kita sampaikan juga bahwa pesan-pesan pemilu aman dan damai itu harus sampai ke semuanya ya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan jangan sampai Mbak, bangsa kita terpecah belah ya, karena hal-hal inilah yang kita hindari dan menjadi perhatian kita semuanya. Itu menjadi fokus perhatian kita. Demikian Mbak. Baik, saya sepakat terkait dengan hal tersebut.
Pak. Ya. Tapi kan keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh satu elemen saja. Betul. Pasti ada dukungan dari elemen lain, termasuk yang paling penting sebenarnya masyarakatnya nih Pak. Betul. Nah, Betul, Pak. apa mungkin yang bisa menjadi himbauan Ya. Bapak sebagai Kaops terkait himbauan untuk program NCS ini kepada masyarakat? Ya. Kami menghimbau Mbak kepada seluruh masyarakat ya. Ya, kami selaku Kepala Operasi Nusantara Cooling System yang mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ya. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terpecah belah dan jangan mudah percaya dengan narasi-narasi yang bernuansa provokatif yang beredar di sekitar kita, termasuk di media sosial. Demikian, Mbak. Oke, jadi jangan mudah percaya ya, harus cek and recheck dulu ya Pak terkait dengan informasi apapun karena kita kalau lihat di zaman sekarang pergerakan informasi di ruang media sosial apalagi sangat masif. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang diingatkan ya Pak oleh Operasi Nusantara Cooling System kepada masyarakat. Betul. Lalu Pak terkait dengan harapan Bapak sebagai Kaops kepada program ini, kepada Operasi Nusantara Cooling System ini seperti apa? Ya baik, terima kasih Mbak Sosa. Perlu kami sampaikan ya, harapan kami ya dari semua yang kegiatan kami lakukan ya, sesuai dengan namanya Operasi Nusantara Cooling System Mbak ya. Jadi kami berharap agar Operasi Nusantara Cooling System ini benar-benar bisa menjadi suatu cooling system ataupun sistem pendingin bagi situasi sosial di masyarakat. Sehingga potensi konflik apapun yang muncul menjelang pemilu 2024 dapat kita dinginkan, dapat kita kelola dengan baik ya. Dan kemudian saya juga ingin mengajak kepada para tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, ormas kepemudaan, tokoh adat, bahkan sampai ke Karang Taruna ya, semua di wilayah yang paling pelosok ya, paling bawah. Dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Operasi Nusantara Cooling System ini supaya kegiatan yang kita lakukan dapat berkontribusi bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan terakhir, mari kita tingkatkan semangat saling toleransi dan saling menghormati demi mewujudkan pemilu 2024 ini agar berjalan dengan aman dan damai. Demikian, Pak. Oke, berarti untuk Operasi Nusantara Cooling System ini jika saya gambarkan nih Pak, ini merupakan suatu operasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya polarisasi tetapi dengan cara-cara yang lebih humanis, lebih soft ya Pak ya. Ada Satgas Preemptif, Preventif, Humas, dan juga Banops, kemudian ada Subsatgas yang mendukung kerja-kerja dari teman-teman di Satgas, sehingga nantinya keseluruhan rangkaian pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, damai, persatuan dan kesatuan juga terjaga ya Pak ya. Dan melibatkan peran serta seluruh tokoh-tokoh sentral di masyarakat, seperti juga masyarakat yang ada di daerah juga yang kita tahu gampang sekali mungkin terprovokasi ya, apalagi dengan masifnya arus informasi. Tetapi saya sangat suka dengan apa yang menjadi fokus dari Operasi Nusantara Cooling System ini, karena apa artinya gegap gempita itu semua jika persatuan dan kesatuan kita tidak terjaga. Betul, Mbak. Lalu terakhir Pak, sedikit saya dari Bapak. Optimis kita berarti pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan lancar? Ya, harus optimis, Mbak. Harus berhasil dan lancar, baik, aman dan kondusif, dan juga tidak terpecah belah. Itu intinya. Oke, tidak optimis. Terpecah belah ya. Kita harus tetap satu, NKRI. Iya, betul. Baik. Harga mati, Mbak. Demikianlah pemirsa segmen wawancara khusus kami bersama dengan Wakabareskrim yang juga menjabat sebagai Kaops Operasi Nusantara Cooling System. Saya Soza Hutapea, mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia.
Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari bersama kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Salam presisi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.